Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Kita masuk dalam pasal yang ke-6, Al-Faslus Sadis. Man qala al-imanu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu faqad bari'a minal irja'. Pasal yang ke-6, banyak ibarah dari para a'immatus salaf. Ungkapan seperti ini. Siapa yang berkata bahwasanya iman itu ucapan, amalan, i'tiqad, bertambah dan berkurang, maka sungguh dia telah terlepaskan, dia telah bara'ah dari irja. Ibarah ini sahihah, disebutkan pula oleh Al-Barbahari. Naam, dalam syarhus sunnahnya. Betul, ibarah-ibarah dari para imam ini benar. Dan Murji'atul Mu'asirah juga menyatakan demikian. Iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun yazidu wa yanqus. Dengan ini mereka berpegang dengan sekian riwayat dari para salaf. Siapa yang mengatakan demikian faqad bari'a minal irja' kullihi. Siapa yang menyatakan demikian berarti dia telah terlepas dari irja' secara total. Benar, tapi maksud kamu kan beda. Dijelaskan di sini. Tattafiqul murji'atul mu'asirah ala hadhihi al-ibarah, lakin tazidu 'alaiha. Sama, al-murji'atul mu'asirah mengungkapkan, mendefinisikan iman demikian, sama dengan ahli sunnah. Hanya saja mereka menambahkan fataqulu man qala al-imanu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus faqad bari'a minal irja'i kullihi. Siapa yang mengatakan iman itu ucapan, amalan, i'tiqad, bertambah dan berkurang, faqad bari'a minal irja'i kullih, maka sungguh dia telah berlepas diri, berbarok dari irja' secara menyeluruh. Hatta law qala la kufra illa bi'tiqad wa juhud. Walaupun mereka berpendapat bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad dan pengingkaran. Atau walaupun mereka mengatakan al-amal syartu kamal. Apa bedanya? Mereka mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Wal amalu syartu kamal. Berarti menetapkan kemudian menafikan, menetapkan kemudian menafikan. Kita nggak melihat kepada tekstual yang mereka nyatakan. Kita lihat bagaimana hakikat penerapannya. Menyatakan seperti itu, tapi hakikat penerapannya amal syartu kamal misalkan. Atau hakikat penerapannya la kufra illa bi'tiqad. Nah, berarti maknanya cukup iman dengan i'tiqad. Jelas? Makanya yang gaduh di medan dakwah, yang nggak paham duduk permasalahan merasa heran, kok di murjiah kan? Naam, orang juga menyatakan sama, qaulun i'tiqadun amalun yazidu wa yanqus. Nah, terus bawa kalamnya Al-Barbahari di dalam Syarhus Sunnah atau riwayat-riwayat dari para a'immah. Man qala al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus faqad bari'a minal irja'i kullihi. Ini loh, lihat Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Nah, tapi mereka gagal paham asas permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Wa ajaba alaihim Syekhuna Al-Fauzan bima nassuh. Nah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, hada tanaqud, itu kontradiksi. Idza qala la kufra illa bi'tiqad aw juhud, fa hada yunaqidu qawlah. Kalau dia mengatakan tidak ada kekufuran kecuali atas dasar i'tiqad atau pengingkaran, ya dia sedang membatalkan ucapannya sendiri. Innal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan amalan anggota badan. Hadza tanaqudun dhahir. Kontradiksi yang nyata. Li'annahu idza kana al imanu qaulan bil lisani wa i'tiqadal janani wa amalan bil jawarih wa annahu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, fama'nahu annahu man takhalla min syai'in min dzalika fa innahu la yakunu mu'mina. Perhatikan kalau kamu paham definisi iman. Kalau iman itu ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, berarti maknanya siapa yang tertiadakan salah satu dari yang ada itu, berarti dia bukan mukmin. Misalkan tertiadakan dari qaulan, tertiadakan dari qaul, tertiadakan dari fi'il. Maknanya berarti ucapan-ucapan kekufuran, perbuatan-perbuatan kekufuran
tidak menggugurkan iman karena gugurnya iman dengan i'tiqad saja. Kontradiksi berarti. Jelas. Mereka terkadang berdalil dengan riwayat-riwayat atau ucapan sebagian masyayikh yang mengatakan, misalkan ucapannya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan dalam ibarahnya, "Ma fi syak, ya'ni ayya insanin yarmi al-mu'tadilina bil irja' fa innahu yamilun ila ra'yil khawarij. Yakunu fihi 'irqul khawarij." Syekh Al-Utsaimin dalam sebuah rekaman audio yang beredar menyatakan, tidak diragukan bahwasanya seseorang yang melemparkan tuduhan kepada al-mu'tadilin, berarti keluar padanya al-mufrid dan al-mufarrid. Keluar padanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, siapa saja yang melemparkan tuduhan kepada al-mu'tadilin bil irja dengan tuduhan murji'ah, berarti orang itu condong kepada pemikiran khawarij, atau dia punya darah khawarij di dalam nadinya. Nah, dia harus paham mendudukkan kalamnya ulama. Khitab ini cocoknya bagi Ghulatul Haddadiyah misalkan, karena mereka semua, Syekh bin Baz murji'ah, Syekh Al-Utsaimin murji'ah, lajnah itu semuanya murji'ah. Khawarij melemparkan tuduhan kepada ahli sunnah sebagai murji'ah. Kenapa? Karena ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Jelas? Naam. Murji'ah jangan kemudian berpegang dengan kalam ini, letakkan sesuatu pada tempatnya. Yang dikhitab itu siapa? Lajnah para imam ahli sunnah dibilang murji'ah semuanya. Syekhul Islam murji'ah, Muhammad bin Abdul Wahhab murji'ah. Ada. Naam. Tapi siapa ini? Nah, kenapa? Karena mereka memandang yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, karena mereka memandangkan iman syartu, amal itu syartu sihah. Siapa yang menggugurkan ahadul a'mal, satuan dari jenis amal, maka dia telah menggugurkan iman. Berarti apa lazimnya? Ahli sunnah semuanya murji'ah. Jelas? Jadi jangan antum gentar dalam masalah i'tiqad. Nah, Syekh Ulan mengatakan ibarah seperti ini, terus antum was-was sendiri. Lah, ada iman, antum pahami asal duduk permasalahan, pegang erat-erat. Nah, sebaliknya Murji'ah melemparkan tuduhan kepada Mu'tadilin sebagai Khawarij. Nah, ya resiko orang pertengahan itu ditempeleng kanan, ditempeleng kiri, resiko sudah. Kamu ada di pertengahan, otomatis kamu mendapat tekanan dari kanan dan dari kiri, dari atas dan dari bawah. Karena kamu di pertengahan. Nah, jadi harus paham. Makanya pentingnya belajar itu, tahu, paham mendudukkan kalamnya ulama seperti apa, mendudukkan fatwa seperti apa. Baik. Al-khatimah, penutup. Wa fiha talkhisun ma sabaq. Kesimpulan dari apa yang telah lalu. Al-awwal, ahlus sunnati yu'arrifuna al-imana bi annahu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Bi khilafil murji'atil mu'asirah alladziina yaquluna al-imanu syartu kamal. Ingat perbedaan ahli sunnah dalam mendefinisikan iman. Walaupun ibarahnya itu bisa jadi sama, tapi kita melihat kepada hakikat penerapannya mereka. Mereka mengatakan iman syartu kamal. Konsekuensinya apa? Firman. Kasusnya seperti apa sih kok iman itu syartu kamal? Kasusnya seperti apa? Paham antum? Paham? Kayak gimana? Iman itu syartu kamal. Berarti kasus di lapangan itu seperti apa? Contohnya dia berbuat kekafiran pelakunya. Lah, hendak konsepnya gimana itu? Siapa yang melakukan kekafiran maka hilang iman, kamalul imannya. Lah. Tayyib. Fahim tak? Hat. Seorang yang tidak menegakkan sholat atau zakat atau yang lainnya, dia masih mukmin karena amal-amalnya hanya karena dia masih sudah bersyahadat. Ahsan. Jadi makna syartu kamal dalam kasus orang tidak memiliki amalan, mereka hukumi sebagai seorang mukmin. Kan iman katanya rukunnya 3, qaul, i'tiqad, amal. Tapi kasus ketika ada orang itu tanpa amal, mereka katakan mukmin.
Loh, kamu mendefinisikan amal ini bagaimana? Amal syartu kamal. Syarat kesempurnaan, ketidakadaannya itu apa? Adalah ada. Ketidakadaannya adalah ada. Jelas? Berarti ini harusnya al-amalu syartu kamal bukan? Mana? Bahasanya bukan al-iman syartu kamal. Ya, yaquluna al-amalu syartu kamal ya. Nah, al-amalu syartu kamal. Ahsan. Jelas. Hatta wa in arrafat al-murji'atul mu'asirah al-imana bi ta'rifi ahli sunnah fayatanquduhu bi qawliha al-amalu syartun fi kamalil imanil wajib awil mustahab wa tanquduhu bi qawliha an-nutqu bi syahadatain aw tikraruha yughni 'anil amal. Jadi jangan terkesima dengan definisi murji'ah kontemporer yang mendefinisikan iman sebagaimana definisinya ahli sunnah. Karena mereka membatalkan definisi itu dengan ucapan mereka sendiri bahwa saya amal itu syarat fi kamalil imanil wajib awil mustahab. Jadi dia tidak mencederai aslul iman. Jelas? Naam. Dan terbatalkan pula dengan ucapan mereka yang mengatakan mengulang syahadat itulah amal. Yang pertama adalah qaul, berarti kalau diulang untuk yang kedua masuknya ke amal. Al-murji'atul mu'asirah taqulu man nataqa bi syahadatain aw karrara syahadatain fayakfi walau lam ya'ti di sini harusnya mahdhuf, tapi dia tidak mahdhuf ala lughah. Apa syahidnya? Belum dihafal. Naam. Apa syahidnya lupa juga ana. Lam yufuna bil jari. Ayo. Sudah lama kita dengan apa? Sudah lama terpisah dengan nahwu. Laulal fawarisu min dhuhlin wa usratuhum yauma sulaifai lam yufuna bil jari. Syahidnya yufuna harusnya mahdhuf harfun nun, tapi dia tetap ada. Fayakfi walau lam ya'ti. Di sini itsbat lamul fi'ilnya walaupun ada lam penjazm. Walau lam ya'ti bi amalil jawarih. Cukup mengulang syahadat walau tidak melakukan amalan anggota badan. Wa huwa qaulu Syababah Ibn Siwar alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa amma ahlu sunnati fayaquluna la budda min amalil jawarih. Syababah Ibn Siwar ini termasuk muhaddits kabir, meriwayatkan dari Syu'bah, dari Thawri, dan mengambil darinya, meriwayatkan darinya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, termasuk dari pembesarnya a'immatul hadis di masanya, hanya saja dia murji'. Dikatakan oleh Abu Zur'ah raja'a anil irja', tapi setelah itu dia rujuk dari mazhab murji'ahnya. Imam Ahmad mengatakan kana da'iyatan ilal irja', taraktuhu lil irja'. Dulu dia menyeru pemikiran murji'ah dan aku tinggalkan dia karena sebab pemikiran murji'ahnya itu, pemikiran irja'nya. Tapi Abu Zur'ah mengatakan sudah rujuk. Apa konsep dia? Yaitu tikraru asyhadatain itu mencukupkan dari amal jawarih. Naam. Yang keempat, al-murji'atu taqulu man qala fahuwa mu'min. Siapa yang mengucapkan apa? Syahadat. Cukup dia mukmin. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramat. Meskipun dia melakukan berbagai macam perbuatan, na'am, dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Wa yastahiqu dukhulal jannah walau lam ya'mal khairan qat. Na'am, dan berhak dia masuk ke jannah meskipun tidak beramal amalan sama sekali dan telah berlalu. Penjelasan berkaitan dengan ini. Ahlus sunnah yang kelima, ahlus sunnati yuqarriruna anna al-kufra yakunu bil qawli aw bil fi'li aw tarki aw bil i'tiqadi aw syak. Ahlus sunnah mengikrarkan kufur itu bisa terjadi karena ucapan, perbuatan, karena meninggalkan amalan yang konsekuensinya kufur, karena i'tiqad, karena syak, keraguan. Kama qamat ala dzalika dalailu minal kitabi was sunnah, sebagaimana telah jelas dalam Alkitab was sunnah. Amal murji'atu fa yaquluna annahu la kufra illa bi i'tiqadin. Kenapa? Li'annal amal syartu kamal. Kufur itu tidak bisa kecuali dengan i'tiqad, karena amal itu sifatnya di luar iman, dan qaul juga di luar iman.
Wal kufru khasun bil i'tiqadi wal juhud wa takdzib bil istihlal al qalbi. Walahum ibaratun munkaratun, mereka juga punya ungkapan-ungkapan yang mungkar juga, turunan dari akidah mereka la kufra illa bi i'tiqad. Yang pertama, innal a'mala al mukaffirata dalilun wa alamatun 'alal kufri. Walaysat hiyal kufru, telah berlalu. Walaysat hiyal kufra. Amalan kekafiran itu sekedar dalil saja, indikasi saja atas kekufuran, dan dia bukanlah kekufuran itu sendiri. Naam. Yang kedua, kullu amalin fi dhahir la yakunu kufran mukhrijan minal millah illa idza kana dalan ala kufri i'tiqadihi fil batin. Perhatikan. Mereka menyatakan segala amalan yang ada dalam dhahir atau segala amalan yang tampak yang zahir itu dia bukanlah amalan kekufuran yang konsekuensinya itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari iman, karena hanya sekedar kufur amali. Mereka mengatakan kufur amali. Sama ahli sunnah juga mengatakan kufur amali. Hanya saja bedanya kekufuran itu juga bisa terjadi karena amal. Adapun Murji'ah menyatakan kufur amali itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari iman, karena kufur itu hanya i'tiqadi. Kufur yang mengeluarkan pelakunya dari iman itu kufur i'tiqadi. Illa idza kana, tidak bisa kita tetapkan kufur amali tadi. Naam, kita tetapkan bahwa pelakunya itu keluar dari agama kecuali apabila itu menunjukkan atas kufurnya i'tiqadiyah dalam batinnya. Lah terus gimana untuk cara tahu batinnya? Ditanya dulu. Kalau dia mengakui, tetap naam, harus ditegakkan padanya hujjah dulu, sebagaimana yang telah lalu beruntut. Intinya mereka carikan udzur bagi pelaku kekafiran itu dengan udzur-udzur yang lemah. Berikutnya, ibarat atau ibarah dari mereka, makna al-iltizam ghairu makna al-mudawamati 'alal fi'li. Perhatikan, ada revisi di sini berkaitan dengan halaman ke-28, baris yang ke-14. Halaman ke-28, baris ke-14. Kan disebutkan di bahasan yang telah lalu, mereka mengungkapkan makna al-iltizam ghairu makna al-mudawamati 'alal fi'li. Di sana ada ibarah berkaitan dengan hukum meninggalkan salat. Para ulama mengatakan wa man lam yaltazim bidzalika fahuwa kafir. Wa man lam yaltazim bidzalika ay bisalah fahuwa kafir. Ahlus sunnati wal jamaah memaknai makna al-iltizam itu mudawamatul fi'il, berarti fi'il amali. Dan memang ibarat orang Arab kalau dikatakan fulan multazim, maknanya fulan itu alal istiqamah. Ahlul istiqamah ini kan bisa diketahui dari apa? Karena dia beramal, karena dia mengamalkan amalan. Nah, ini ibarat dari sisi bahasa Arab sendiri, iltizam artinya mudawamatul fi'il. Bagaimana di dalam ibarat para ulama ketika mereka mendapati dalam permasalahan hukum meninggalkan salat, wa man lam yaltazim bidzalika na'am fahuwa kafir. Artinya apa? Wa man lam yudawim bidzalika ay bi fi'li dzalika fahuwa kafir. Berarti kan diartikan dengan mubasyaratul amal. Tapi al-Murji'ah tidak. Al-iltizam di situ dia bukan al-mudawamatu 'alal fi'l. Jelas? Bingung? Makanya mereka mengatakan fa'adamul iltizam alladhi yambani alaihil kufru itu amrun aqdi qalbi la fi'li. Kalau di halaman 28 adamnya dicoret ya. Lah, yang betul tidak. Karena mereka memahami ibarah wa man lam yaltazim bidzalika, mereka katakan wa man lam ya'taqid biwujubi fi'li dzalika fahuwa kafir. Berarti adamul iltizam, lam yaltazim di situ bukan fi'li tapi aqdi qalbi. Jelas? Hah? Antum hadir enggak pada waktu itu? Hadir adamnya
Adamnya dicoret. Naam. Di sana ada ibarah wa man lam yaltazim bidzalika ay bisalah fahuwa kafir. Sama Murji'ah dikatakan yaltazim, iltizam di sini maknanya adalah wa man lam ya'taqid biwujubi dzalika fahuwa kafir. Berarti adamul iltizam, lam yaltazim di sini bukan karena lam ya'mal, tapi lam ya'taqid. Lam ya'taqid. Jelas? Gitu mereka palingkan. Kenapa? Karena la kufra illa bi'tiqad. Berarti semua ulama dalam kitab fikih yang mengatakan dalam permasalahan tarikus shalah wa man lam yaltazim bidzalika fahuwa kafir. Itu kenapa? Karena kekafiran atas dasar mengingkari wajibnya, bukan karena meninggalkan amalannya. Berarti kesimpulannya meninggalkan amalan itu tidak kafir. Jelas? Tapi permasalahan tarkus shalah dalam fikih madhab yang 4 ada 2 pendapat. Jumhur mengatakan tidak kafir. Kan sama, berarti apakah melazimkan berarti jumhur itu Murji'ah? Tidak, kamu harus tahu asal letak permasalahannya itu apa. Al-Murji'ah mengatakan tidak kafir karena mereka membatasinya dari sisi i'tiqad. Sementara jumhur fuqaha membatasinya karena berkaitan dengan keumuman dalil yang lain. Misalkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah misalkan. Begitu. Jelas ya? Baik. Wa ma'na al-iltizam ghairu ma'na al-mudawamati 'ala al-fi'li fa'adamu al-iltizam alladhi yanbani 'alayhi al-kufru amrun aqdiyyun qalbiyyun la fi'li. Fa'arja'at, maka mereka mengembalikan duduk permasalahannya ilal qalbi wal i'tiqad, kepada hati dan keyakinan. Fa ma'nahu annahu la kufra illa bi'tiqad. Ya, ujung-ujungnya tidak ada kekafiran kecuali atas dasar akidah. Makanya mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan jinsul amal, meniadakan amal secara total. Dan mereka juga tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Begitu. Tapi atas dasar karena la kufra illa bi'tiqad. Kemudian ibarah yang lain la kufra illa bi'tiqadin hamalatu aujuh. Ini kalamnya Abdul Aziz Ar-Rais telah berlalu. Apa maksud dia? Dia ingin mencarikan pembenaran bahwa saya ungkapan la kufra illa bi'tiqad ini ungkapan yang sahih. Maksudnya apa? Kalau ada yang mengatakan la kufra illa bi'tiqad, dia masih ahli sunnah. Kenapa? Kita bawa kepada pemahaman yang sahih. Apa? Bahwa saya ma min kufrin amali illa masbuqun bi kufrin i'tiqad. Jelas? Jadi ketika ada ibarah la kufra illa bi'tiqad, na'am, itu maknanya karena kufur amali semuanya pasti didasari i'tiqad. Lihat bagaimana permainan kata dari ahlul batil. Nah, Abdul Aziz Ar-Rais, tokoh rujukannya para banyak dari kalangan duat salafiyah yang menyerukan dakwah salafiyah, mencarikan pembenaran atau pembelaan terhadap ungkapan-ungkapan seperti ini. Wa tamma bayanu dhalali hadhil aqwal, dan telah berlalu penjelasan sesatnya ucapan-ucapan ini, propaganda namanya. Kemudian al-murji'atul mu'asiratu la tukaffiru man sajada lis-sanami aw lil-qabri aw lisyams aw dhabaha li Buddha aw tamassaha bis-sulban. Murji'ah kontemporer ini juga tidak mengkafirkan orang yang sujud untuk berhala, untuk kuburan, untuk matahari, mempersembahkan sesembelihan, sesajen, naam, atau dia mengagungkan salib-salib, menisbatkan kepada Islam tapi mainannya salib-salib, naam. Wa huwa qaulu ashabil Marisi, ini ucapannya para murid-muridnya Bishr al-Marisi al-Baghdadi, pelopor sekte al-Marisiyah, sekte Irja di Baghdad. Dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi ijma' vonis kafir kepadanya, bahwasanya para a'immatu salaf na'am bersepakat atas kafirnya al-Marisi. Wa Ibnu Rawandhi, sama dia Mu'tazili Tulen, Rafidhi Syi'i.
Kama bayana Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi propagandanya mereka ini sama dengan leluhurnya. Kalau mau ditarik lurus, ketemunya sama. Makanya para ulama kemudian mengatakan haula murji'atu al-mu'asirah ini na'am menghidupkan kembali madhabnya al-Jahmiyah. Na'am. Al-murji'atul mu'asirah la tukaffiru man yasjudu 'inda sanamin. Beda antara yasjudu lis-sanam dan yasjudu 'inda sanam. Li tam'in fi amrin dunyawi, karena tamak terhadap nilai-nilai keduniawian misalkan. Dia sujud kepada bukan untuk berhala tapi sujud mengarah kepada berhala misalkan. Apa dasarnya? Dasarnya bukan karena i'tiqad, dasarnya karena ya tuntutan untuk maslahat keduniawian misalkan, apapun itu. Bagi mereka tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena i'tiqadnya tidak memaksudkan kekufuran atas yang demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma'ana Allah yaqulu dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah." Yang demikian itu kekafiran mereka karena mereka mencintai dunia dibandingkan akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, subhanallah. Dan bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir, dinamakan sebagai orang-orang kafir. Telah berlalu contoh. Naam, seperti apa misalkan? Karena tuntutan pekerjaan misalkan, tuntutan profesi, dia melakukan amalan-amalan kufri, walaupun tentunya niatnya dia bukan untuk kekufuran. Di sisi Murji'ah tidak kafir. Kenapa? Karena rujukannya kembali kepada i'tiqad. Wa syai' bi syai' yuzkar. Berkaitan dengan masalah ini juga penting untuk disebutkan, termasuk propaganda Murji'ah al-mu'asirah. Permasalahan tabdilu syariah, mengganti syariat, hukum syariat dengan total, menyeluruh. Istibdal, mengganti syariat dengan undang-undang buatan manusia secara menyeluruh. Tidak mereka kafirkan. Kenapa? Karena mereka mempersyaratkan harus atas dasar i'tiqad. Sama, ujung-ujungnya la kufra illa bi'tiqad. Kan mereka selalu mendudukkan permasalahannya karena amrun dunyawi, karena urusan-urusan duniawi. Naam. Padahal ayat-ayatnya jelas. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Perhatikan bagaimana dalam ayat ini, di surat An-Nisa ini, 3 tahapannya. Fala wa rabbika, Allah bersumpah. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tahkim syariatillah. Enggak cukup tahkim saja. Harus didasari dengan tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Harus didasari dengan ridho, keridhaan hati. Enggak cukup. Wa yusallimu taslima 3, dan dia harus memang berserah diri, memang menerima secara total. Termasuk propaganda poin-poin ciri khas dari Murji'ah al-mu'asirah. Mereka mencampur adukkan permasalahan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Naam, fi ba'dil qadaya, di sebagian kecil permasalahan karena hawa nafsu. Naam, dengan permasalahan mengganti syariat secara total. Kan kufrun amali ini namanya. Tapi di sisi mereka tidak kufur. Kenapa? Karena pijakannya tetap kufur itu la kufra illa bi'tiqad. Siapa yang paham permasalahan ini, insya Allah tidak ada iskal atasnya. Karena ini yang terus digaung-gaungkan oleh mereka. Naam. Ini masalahnya kan berkaitan dengan bayan, penjelasan, tuntutan dari konsekuensi iman dan syahadat itu sendiri. Bayan, penjelasan terhadap tuntutan syariat kepada seorang hamba. Lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman dari suatu ucapan tidak melazimkan ucapan dari pengucapnya, malam yaltazim bidzalik, selama dia tidak mengiyakan dan naam beriltizam terhadap kelaziman dari ucapan dia. Naam, dan tidak ada pula satupun yang mampu untuk mengilzam dirinya, la yulzimuhu ahad fima yaqulu, pada apa yang telah dia ucapkan atau pada kelaziman apa yang keluar dari ucapan dia.
Konsepnya menjelaskan ini konsekuensi, ini hukum syariat. Apakah kemudian diilzam kalau begitu kamu menghukumi kufurnya pemerintah yang mengganti syariat dengan undang-undang secara total? Lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman suatu ucapan bukanlah ucapan pelakunya sampai dia melazimkan ucapan tersebut. Dan kalau dia ditanya, apakah kelazimannya seperti itu? La yulzimuhu, tidak ada kelaziman bagi dia juga untuk menjelaskan atau menjawabnya. Dan kaidahnya la yunsab ila sakit qaul, tidak dinisbatkan kepada orang yang diam itu ucapan. Walaysa kullu ma yu'lam yuqal, likulli maqamin maqal, wa likulli haditsin hadits. Tapi masalahnya ini penjelasan berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya termasuk dari alamatnya mereka ghulu dalam permasalahan as-sam'u wa ta'ah. Mereka salah kaprahkan penerapannya. Naam. Pembahasan berkaitan dengan ini pada tempatnya secara terperinci. Kalamnya para ulama juga jelas permasalahan tentang hal tersebut. Naam. Perbedaan antara al-hukmu bi ghairi ma anzalallah dengan tabdilu syara'. Ini beda. Baik. Kemudian al-murji'atul mu'asirah tabtadi'u wa taqulu hunaka farqun baina sujudi lis-sanami wa sujud ila sanam. Al-murji'ah kontemporer mengada-ngadakan kebid'ahan dengan mengatakan beda antara sujud untuk berhala, berarti atas dasar i'tiqad, dengan sujud kepada berhala yang itu cuman amali. Bedakan katanya mereka. Kok bisa? Karena la kufra illa bi'tiqad. Yang kesembilan, al-murji'atul mu'asirah la tukaffiru man sabballaha wa sabbar rasul sallallahu alaihi wasallam. Murji'ah kontemporer tidak mengkafirkan orang yang mencela Allah dan mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkedok berkamuflase dengan masalah al-udru bil jahl. Kenapa? Karena dia jahil. Dia mencela Allah, menistakan syariat, menisbatkan kepada Islam dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menistakan syariat. Tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena barangkali dia tidak tahu. Dan ini tidak ada udzur sedikit pun padanya. Karena permasalahannya permasalahan takfir, berarti kepada orang yang menisbatkan kepada Islam, dia keadaan yang kedua, telah sampai padanya hujjah dakwah, sampai padanya Al-Qur'an, orang dia menisbatkan kepada Islam kok. Islam itu punya syarat kok. La ilaha illallah punya syarat, kan dia harus tempuh itu dulu. Naam. Tapi katanya Murji'ah dipropagandakan al-udhr bil jahl. Apa sejatinya? Sejatinya kembali kepada asal permasalahannya, la kufra illa bi'iqad. Yang ke-10, al-murji'atul mu'asirah tabtadi'u fi ta'rif syirk al-akbar wa tazidu ibaratan fil i'tiqad binaan ala aqidatihim la kufra illa bi'iqad. Telah berlalu bagaimana mereka mendefinisikan definisi syirik akbar tapi ditambahi dikait dengan i'tiqad. Kemudian al-jahil lahu halatan. Orang yang jahil itu punya dua keadaan. Keadaan pertama, halatun man yakunu ba'idan mun'azilan lam tablughu da'watu. Keadaan pertama, orang yang jauh terisolasi dari dunia luar, sama sekali tidak sampai padanya dakwah, tidak pernah mendengar ada Islam, tidak pernah mendengar ada komunitas yang bernama muslimin, tidak pernah mendengar ada di sana kitab yang namanya Al-Qur'an atau nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali terputus dari akses dunia luar. Ini orang-orang yang tidak dinisbatkan kepada Islam secara asalnya. Fahada yu'dharu bijahlihi. Orang yang seperti ini diberi udzur atas kejahilannya. Dalam apa udzurnya? Dalam ta'yin pemberlakuan azab di akhirat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bukan pemberian udzur bermakna memberikan nama Islam pada pelakunya. Sebagaimana yang disalah duga oleh juhal. Hatta taballughahu ad-da'wah. Diberi udzur dalam hukum dunia dari sisi penegakan hukum. Misalkan ada pasukan kaum muslimin berlayar-belayar di suatu pulau pedalaman yang terputus dari akses, ternyata di sana didapati sekelompok manusia yang menyembah batu. Apakah langsung dibunuhi? La. Yu'dar bijahlihi, ditegakkan padanya hujjah. Hujjah di sini maksudnya apa? Bukan
maknanya mereka muslim, mukmin sebelum itu, mereka tetap dia kufar, musyrik. Penegakan itu untuk pemberlakuan di dunia ketika diberlakukan padanya hukum. Adapun di akhirat, na'am, udzur yang berlaku dalam keadaan seperti itu berkaitan dengan ta'yin, pemastian adab. Fahadha yu'daru bijali hatta tablughahu ad-da'watu ala wajhin yafhamuhu idza arad. Maka yang demikian ditegakkan, diberikan udzur pada dia atas kejahilannya sampai padanya dakwah. Sehingga sampai padanya dakwah dari sisi bisa dipahami dia apabila dia menghendaki. Naam. Apabila dia menghendaki, bukan maknanya kemudian dia i'rad, tidak mau atau dia berpaling. Wa halatun man balaghathu da'wah, keadaan kedua, keadaan orang yang sampai padanya dakwah, berarti dia dua kemungkinannya. Siapa? Orang yang menisbatkan mansub kepada Islam, muslimin, atau ternisbahkan kepada agama lain, Nasara, Yahudi, atau agama-agama yang lain. Naam. Berarti sampai pada mereka dakwah. Fahada la yu'daru bil jahli. Yang demikian tidak diberi udzur atas ketidaktahuannya. Enggak tahu kalau ada Islam. Dia sudah mendengar Islam, dia tahu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi", demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah", tidaklah seorang pun dari umat ini, umat apa? Umat dakwah, karena umat ada dua, umatun ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah ya umat muslim yang menyambut dakwah beliau. Naam. Umat dakwah yaitu semua penduduk bumi ini, jin dan manusianya, dia tertuntut, terkhitab untuk menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Fa hada la yu'daru bil jahli. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah la yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada satupun umat pada manusia ini, mau itu Yahudi mau Nasrani, dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu tauhid, kecuali pasti dia adalah penghuni neraka. Dan kisah masuk Islamnya Amr bin Abasah atau Amr bin Absah atau Salman Al-Farisi, akan ada ibrah di sana. Ada peringatan bagaimana mereka berupaya, bagaimana mereka melalui proses pencarian. Nah, itu semua ada pelajaran bagi kita. La yu'daru bil jahl, orang yang seperti itu tidak diberi udzur atas ketidaktahuannya. Li'annahu muqassirun. Kenapa? Karena dia teranggap muqassir dan taksir dalam bab ini, dalam masalah-masalah yang tidak boleh seseorang itu tidak tahu padanya, bersamaan dengan didapatinya kemungkinan untuk mengangkat ketidaktahuannya tersebut, ini teranggap i'rad. Dan i'rad termasuk naqid min nawaqid al-Islam. Naam. Amali, adapun di sisi Murji'ah, semuanya i'rad di situ adalah i'tiqadi. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. I'rad. Dia sampai, berarti ayat-ayat Rabbnya itu sampai. Naam. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Lari dari al-haq seperti larinya keledai dari hewan buas. Berarti kan benar-benar mereka tidak mau lari, sudah tidak menaruh kepedulian sama sekali. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah sebut ghafil. Kenapa ghafil? Karena mereka tidak menaruh perhatian. Bukan dakwah itu enggak sampai sama sekali, sudah, tapi acuh tak acuh. Nah, akan disebutkan di surat Yunus, orang yang menaruh perhatian besar dengan nilai-nilai duniawi, dia lupa akan akhirat, itu termasuk orang yang ghafil. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, teranggap orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya. Lazimnya kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan kehidupan dunia. Wa ma'annu biha, merasa nyaman, sudah tenang. Naam. Konsekuensi yang mereka itu walladzina hum an ayatina ghafilun. Ghafil, enggak mau tahu, acuh tak acuh, enggak menaruh perhatian, enggak menaruh kepedulian.
dakwah itu sudah sampai, ilmu itu bisa untuk diakses. Naam. Allah katakan apa? Ulaika ma'wahum an-nar. Akhir kesudahan mereka itu yang neraka. Berarti tegak badannya mereka hujjah. Nah, muqassir tidak diberi udzur atas yang demikian itu. Li'annahu muqassirun fi adami ta'allumihi wa izalati jahlih, termasuk lalai dari mengangkat kejahilannya dia. Wa dzalika fi masailil i'tiqadil wadihah. Yang demikian itu tidak ada udzur sama sekali padanya dalam keadaan seperti itu. Pada permasalahan-permasalahan i'tiqad yang gamblang, yang wadih. Keluar berarti padanya yang khafiyah. Amma fil masailil ijtihadil far'iyyah al khafiyah, berarti keluar padanya masail al-ijtihad al-far'iyyah al-wadihah. Fayu'daru al-jahilu hatta tuwaddaha lah. Diberi uzur orang yang enggak tahu sampai dijelaskan padanya. Ada permasalahan ijtihadiyah, far'iyyah, khafiyah. Wal yauma walhamdulillah wujidat wasailul ittisal wa wasailul i'lam. Hari ini alhamdulillah didapati akses media informasi, media elektronik. Falam yabqa li ahadin udhrun fil baqa'i ala jahli. Enggak ada tersisa, tidak tersisa lagi bagi seorang pun untuk tetap dalam ketidaktahuannya. Padahal jelas ayatnya rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna na'am 'ala Allahi li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa qad qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah juga perintahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikri. Ayat ini juga dalil bahwasanya hujjah itu tegak seukuran dengan keberadaan ahlul ilmi, na'am, di suatu wilayah. Falam yabqa li ahadin udhrun fil baqa'i ala jahlihi li'annahu huwal mufarrid. Tidak tersisa udzur untuk tetap dalam kejahilan karena pelakunya ya lalai. Amal murji'atu fatatawassa'u. Ini penyakitnya, problemnya murji'ah, mereka berluas-luas dalam permasalahan udzur bil jahl. Wa ta'dzuru hatta man yasjudu lil qabri was sanam. Mereka memberi udzur bahkan untuk yang sujud kepada kuburan dan berhala. Lebih parah itu, mereka beri udzur kepada orang yang menistakan syariat, mencela Allah dan Rasulnya, sesuatu yang la yutasawwar, tidak bisa tergambarkan orang muslim tidak tahu haramnya. Kemudian ulama ahli sunnati ka Ibnu Baz wal Fauzan wa ghairihim yaqulun. Ulama besar ahli sunnah seperti Ibnu Baz dan Fauzan dan yang selain mereka berkata, man nataqa bil kufri aw fa'ala al kufra fa innahu yukaffaru bi ainihi. Hukum asal berdasarkan dalil, siapa yang mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran, divonis kafir secara spesifik personalnya, hukum asalnya. Adapun pengecualian dalam yang demikian itu di beberapa keadaan yang jelas telah dijelaskan. Faman fa'ala al kufra aw nataqa bihi wa huwa laysa mimman yu'daru bil jahli fa innahu yukaffaru bi ainihi. Siapa yang mengucapkan dan melakukan kekufuran dalam keadaan orang yang seperti dia itu enggak layak untuk diberi udzur atas ketidaktahuannya, dia divonis kafir secara personalnya. Wa nahkumu alaihi bil kufri, dan kita hukumi atasnya dengan kekafiran. Dan ini tuntutan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak sempurna tauhid, pengisbatan terhadap tauhid, kecuali dengan mewujudkan nafinya. Wa amal murji'atu la tukaffiru man waqa'a fil kufri. Adapun murji'ah tidak mau mengkafirkan secara mutlak loh. Lebih-lebih lagi secara ta'yin. Karena secara mutlak pun mereka mempersyaratkan syarat yang panjang itu tadi. Naam. Semua takfir di dalam tekstual syariat di sisi mereka itu sifatnya mutlak. Itu pun tidak bisa mereka tetapkan karena jahil katanya. Al-udru bil jahl. Wa khitaman naqul, sebagai penutup dari risalah ini kita katakan, Syekh Shalih Al-Fauzan, innana bari'una min madhabil murji'ah. Kami berlepas diri dari madhab al-murji'ah. Wa min madhabil khawarij wal mu'tazilah. Kami juga berlepas diri dari sikap ekstrem ghulu seperti madhabnya al-khawarij dan al-mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan orang-orang yang masih memiliki aslul iman. Kami berlepas diri dari itu semua. Faman kaffarahu Allah wa rasuluhu fa innana nukaffiruhu. Maka siapa saja yang Allah dan Rasulnya menghukumi atas kekafiran dengan perbuatannya, dengan ucapannya, maka kita kafirkan.
Kita tidak melampaui batasan atas yang demikian itu. Walau karihatil murji'atu, meskipun murji'ah tidak suka kepada kita. Meskipun mereka menuduhkan kepada kita sebagai tuduhan takfiri, haddadi. Wa man lam yukaffirhu Allahu wala rasuluhu fa innana la nukaffiruhu. Tapi siapa yang Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkannya, na'am, tidak mengkafirkan ucapannya, tidak mengkafirkan perbuatannya, atau memberikan istisna pengecualian dalam beberapa keadaannya, seperti mukrah, terpaksa, atau ketidaksadaran, hilang akalnya, kita kecualikan, la nukaffiruhu. Walau karihatil khawarij wal mu'tazilah, meskipun al-khawarij, na'am, dan mu'tazilah tidak suka melemparkan tuduhan kepada kita sebagai murji'ah. Na'am, kenapa? Karena kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita tidak mengkafirkan orang-orang yang meniadakan ahadul a'mal, satuan dari satuan amalan yang konsekuensinya itu tidak kufur. Karena mereka melazimkan amal itu syartu sihah, meniadakan sebagiannya. Na'am, yang konsekuensinya tidak kufur, maka meniadakan secara keseluruhan. Mereka tuduhkan kepada kita, kepada ahli sunnah, sebagai al-murji'ah. Tidak peduli kita walau karihatil khawarij wal mu'tazilah. Hadhihi aqidatuna, inilah akidah kami. Wa aqidati, dan akidah saya juga. Allati la natanazalu anha wa la nusawimu 'alaiha, yang kita tidak akan pernah rela untuk tanazul darinya, mengalah darinya. Ini prinsip ideologi yang tidak bisa ditawar-tawar insyaallah taala. Wala naqbalu al-afkar al-wafidata ilaina, katanya Syekh Shalih Fauzan. Kenapa? Karena propaganda ini menjamur di kerajaan Saudi Arabia. Makanya beliau mengatakan kami tidak menerima pemikiran-pemikiran yang datang dari luar kepada kami, dari madrasahnya Ahlil Urdun. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Ghudayan ketika beliau ditanya tentang Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, beliau mengatakan utrukuhu, tinggalkan dia, li'annahu alladhi yaqudu madhhabal murji'ah fil mamlakatil arabiyyati saudiyah, karena dia yang membawa panji komando penyebaran madhab murji'ah di kerajaan Saudi Arabia, yang berkata seorang alim besar, na'am, berdasarkan apa yang telah ada, terutama beliau adalah anggota lajnah yang telah melalui riset dan penelitian serta pengkajian terhadapnya. Namanya saja Lajnah Ad-Daimah lil Ifta walil Buhuthil Ilmiyah, diterjemahkan lembaga riset dan fatwa. Maknanya berarti sudah dikaji, ada dirosah, ada tahapan step by step untuk menempuh kepada suatu fatwa, enggak sekedar mengucapkan gitu saja. Bedakan fatwa individu ulama, na'am, alim, dengan fatwanya lajnah yang konsepnya hasil dirosah dan penelitian. Jelas berbeda, tidak sama. Orang-orang yang berusaha mementahkan fatwa Lajnah Ad-Daimah, mereka tidak tahu kadar dakwahnya a'immatud dakwah dan kadarnya para a'immatu dakwah dari kalangan masyayikh yang tergabung di Lajnah Ad-Daimah. Naam, dan berpegang dengan sebagian fatwa individu dari seorang alim yang mereka selewengkan dan mereka rubah redaksinya, padahal jelas. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Dengan demikian kita selesai dari membahas risalah Bayan li bid'in mu'asiratin fil iman. Tanggal berapa ini? Berapa? 9 Jumadil Ula 1445. Insyaallah besok pertemuan terakhir kita baca risalah dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang membantah dan memperingatkan dari kitab Hazimatul Fikri Takfiri karya Khalid Al-Ambari. Naam, pengobar mazhab Murji'ah juga, asalnya dari Mesir. Apa propaganda yang mau dia gaungkan? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu takfiri. Maka dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.